Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pembelajaran online pembuatan game berbasis tiga dimensi menggunakan Unity dan Visual Studio. Episode 5, Move Sprint. Adapun briefing untuk sprint ya, yang pertama sistem dash pada karakter. Jadi ada dashnya dulu. Lalu yang kedua nilai stamina. Untuk sprint, stamina sangat dibutuhkan ya untuk lari laju. Yang ketiga, sistem lari lajunya itu sendiri pada karakter. Dan yang keempat, sistem pergerakan paralel pada karakter ya, untuk alternatif. Nah, untuk pergerakan lain selain dari movement biasa dan jump ya, karena sebelumnya sudah ada run, walk, dan jump. Nah, kali ini saya akan menambahkan lagi untuk beberapa pergerakan yang lain, yaitu dash, sprint, dan parallel movement. Konsep dari dash itu adalah menambah kecepatan ya, jadi dia kayak melesat gitu ya, melesat seperti loncat ya, tapi loncat itu ke depan, bukan ke atas. Nah, itu dash ya. Jadi kalau teknisnya dash itu sendiri meningkatkan kecepatan sampai lebih dari tiga kali lipat mungkin ya, 3 kali sampai 4 kali lipat dari kecepatan utama. Nah, itu konsepnya dash. Sedangkan sprint itu biasanya kalau tombol dash kita tahan lebih lama ya, nah dia akan mulai melakukan sprint. Sprint itu menambah kecepatan sampai dengan 2 kali lipat. Nah, cuman sprint ini terkadang ada durasinya ya, karena kan sistemnya ngehold ya, ngehold tombol ya. Ketika tombol ditahan, nah dia sprint. Nah, sprint itu biasanya ada durasi ya, durasi biasanya menggunakan stamina. Kalau staminanya habis ya dia udah berhenti larinya ya, harus diisi dulu tenaganya pulih baru dia bisa kembali berlari. Itu untuk sprint ya. Adapun parallel movement ini biasanya digunakan di berbagai macam jenis job karakter di RPG ya. Saya ambil contoh kayak ranger yang menembak baik menggunakan pistol maupun yang menggunakan panah. Nah, dengan parallel movement ini dia akan mengunci rotasi ya, rotasi akan terkunci dan dia akan bergerak dengan lambat untuk bisa menembak ataupun memanah ya. Nah, parallel movement ini juga dipakai oleh yang sifatnya bertahan ya, semacam tank. Nah, itu kalau parallel movement-nya mengaktifkan sistem palang ya. Sistem palang itu artinya dia menegakkan perisainya, ya kan? Nah, dia akan bergerak secara paralel ya. Jadi mengabaikan rotasi. Kan ya kalau perisainya aktif masa rotasi kan lucu. Gitu ya. Nah, itu yang akan ditambahkan di pergerakan pada pembelajaran kali ini. Untuk yang pertama langsung aja, saya akan memulai dari das terlebih dahulu. Nah, nanti saya akan menambahkan beberapa status baru lagi ya. Pada Visual Studio-nya nanti di sini saya tambahkan dua status baru. Yang pertama adalah dash dan yang kedua adalah sprint. Nah, sehingga saya punya 6 buah status yang siap untuk digunakan. Nah, untuk inputnya saya akan menggunakan, karena dash tidak ada ya di skema ya, mappingnya itu nggak ada. Saya akan menggunakan yang switch ya. Nah, ini ada switch. Ini akan saya jadikan tombol untuk mengaktifkan dash itu tadi. Nah, syarat dari dash itu pasti harus bergerak dulu ya baru bisa ngedash ya. Dari idle langsung ngedash kan kayaknya sulit ya. Jadi syaratnya dia harus bergerak dulu. Nah, ketika dia bergerak baru dia bisa melakukan dash ya. Nah, maka dari itu pada movementnya ya, pada movement nanti yang diproses itu yang di bagian else ya, bukan di bagian idle-nya, tapi di bagian ketika dia bergerak. Nah, gampangnya tinggal saya tambahkan aja jika dia dash. Nah, jadi dash itu ketika kecentang ya, ketika dashnya aktif, maka dia bisa melakukan loncatan ke depan ya, atau melesat ke depan. Nah, dash ini tapi tidak bisa digunakan kalau dia sedang berjalan ya. Aneh ya, jalan tiba-tiba ngedash kan orang bisa kaget ya. Jadi tidak boleh dilakukan ketika sedang berjalan. Dan tidak juga boleh dilakukan ketika sedang meloncat. Nah, nanti jadinya agak aneh. Memang di beberapa game fighting ya, loncat lalu ngedash itu memang ada ya. Tapi untuk kali ini saya matikan aja ya. Kalau kalian ingin merombaknya ya silahkan ya. Nanti dicoba-coba sendiri aja. Intinya dash hanya boleh dilakukan ketika sedang berlari.
tidak berjalan ataupun tidak melompat ya. Nah, di sini akan saya buat, saya akan menggunakan start coroutine. Maka di sini saya akan buat dash coroutine. Nah, harapannya nanti ketika dia sedang berjalan, dashnya aktif, dia melesat. Nah, begitu ya. Melesat lalu kembali berlari seperti biasa. Karena saya menggunakan coroutine, maka saya harus membuat coroutine atau enumerator ya. Enumerator seperti ini. Enumerator. Ya. Nah, pada coroutine ini ya, pada dash coroutine ini pertama kali saya aktifkan adalah kecepatannya dulu ya. Kecepatannya disepakati dulu ya. Dasar kecepatannya adalah 6 ya. 6. Kalau saya ambil 3 kali lipat, maka berapa tuh jatuhnya tuh? 18 ya, 18 atau mungkin saya genapi 20 aja ya. Nah, kalau sudah pakai data nanti gampang, move-nya tinggal kalau sudah ada move speed ya, move speed-nya berapa, diambil dari data. Nah, ketika ngedash, move speed-nya tinggal dikalikan 3 atau dikalikan 4. Jadi hal ini akan mempengaruhi seberapa tinggi kecepatannya, ya dikasih dash ya tambah cepat lagi gitu ya. Nah, jadi ini saya patok dulu di angka 20 ya. Nah, setelah selesai dia di angka 20, di sini saya tinggal return menggunakan yield juga ya. Nah, saya harus menunggu ya, menunggu karena kebanyakan enumerator ya pasti digunakan untuk menunggu ya, agar lanjut ke step selanjutnya. Nah, menunggunya ini menandakan lama atau seberapa jauh dia ngedash ya. Sama kayak loncat, semakin lama waktu tunggunya, maka semakin lama juga dia berada di udara. Begitu juga dengan dash, semakin lama waktu tunggunya, maka semakin jauh dia bisa ngedash gitu ya. Kalau dikasih satu nanti jauh, jauh kali majunya ya. Saya coba di angka 0,25 dulu. Nah, setelah selesai waktu tunggunya ini ya, ketika saya waktu tunggu ini, maka nilai dash akan saya jadikan false. Dengan artian, ya sesi untuk dash selesai begitu. Nah, kapan dia bernilai true? Nah, itu pertanyaannya kan. Jika dia bernilai true, dia ngedash, speednya naik 20 ya, atau naik 3 kali lipat, ya kan? Nah, terus ditunggu sampai 0,25. Setelah itu speednya kembali normal, ya kan? Kembali normal itu sudah ada di handle sama ini ya. Nggak ada, jadi nggak usah dirubah lagi. Sudah di handle. Nah, ketika waktu tunda selesai, ya kan? Kembali ke 6, kecepatannya 6 ya. Dan dash diselesaikan, dinyatakan selesai. Berarti dia udah nggak ngedash lagi. Cuman kapan dashnya bernilai true? Nah, masukin aja di switch ini. Jadikan true. Ya, kapan dia bernilai true? Ketika switch dipencet ya. Pencet, dia akan masuk ke mode dash ya. Mode dash itu speednya ditambah sampai 20 sampai 3 kali lipat ya, 20 F. Ditunggu seperempat detik, habis itu dash dinonaktifkan kembali. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerjanya ya. Jadi dash itu nggak sulit sebenarnya. Kan dia extend ya, dia perluasan dari pergerakan lari ya sebenarnya. Gitu. Nah, sekarang balik ke Unity ya. Di sini sudah ada tambahan dash dan sprint. Oke, saya jalankan dulu untuk melihat hasil dari dash-nya tadi. Apakah sudah bisa berjalan semestinya atau belum. Oke, ini bergerak ya. Untuk lihat efek dash itu adalah yang diperhatikan pertama centangnya dari dash itu dan speednya ya. Terjadi penambahan atau tidak. Switch itu tekannya key, key kalau nggak salah ya. Nah, ini dashnya nyala ya. Itu coba ya, saya coba dulu. Nah, ya kelihatan ya dia ngedes ya.
Ya, ngedes ya, terjadi peningkatan pada speed ya, speed jadi 20. Nah, cuman masalahnya dalam kondisi idle itu pun dashnya bisa langsung aktif nih. Tuh, harusnya kan nggak boleh ya. Nah, bisa aktif dia. Jadi awal langsung kayak akselerasi gitu ya. Ya harusnya dia harus bergerak dulu baru aktif gitu. Nah, jika ingin seperti itu, kembali ke script. Dash ini kan true nih. Ini tinggal diganti aja ya. Tinggal diganti. Dia kan nggak boleh apa? Nggak boleh sedang idle kan. Nah, tinggal diganti aja. Nih, seperti ini. Ya, jadi ketika dipencet, dash itu akan bernilai idle atau tidak gitu. Kalau idle ya dia tidak kecentang ya. Coba ya. Saya coba lagi. Nah, ini play ya. Sekarang lihat, saya langsung tekan dash ya. Tombol key. Nah, nggak ada ya. Tidak terjadi. Dan dia tetap bergerak seperti biasa. Tapi ketika sedang bergerak, tekan key, nah dia ngedes. Gitu ya. Jadi kalau diam, nggak bisa. Nggak boleh ya. Nah, gampang ya dash itu. Dash itu cukup mudah ya. Nah, selanjutnya adalah sprint. Sprint ini perluasan dari dash ya. Jadi dari run, jadi dash, ditahan jadinya sprint. Nah, maka dari itu saya perlu mekanisme adanya nahan ya, efek nahannya dulu ya. Jadi saya menggunakan input yang hold ya, hold. Inputnya masih sama ya, masih menggunakan input switch. Tapi saya pastikan dulu ada fungsi hold-nya atau tidak ya. Oke, saya cek dulu di play module. Ini untuk yang tahan itu cuma ada di right sama left ya. Switch-nya nggak ada. Gimana? Kalau mau pakai switch nanti tinggal ditambahkan. Tapi kalau mau pakai yang ada, berarti saya ganti ke left ya. Saya ganti ke left atau ke right. Nah, saya ganti ke left aja ya. Karena kan L2-nya kan dipakai jam spasi. Nah, L1-nya buat ngedash ya. Berarti di sini saya ganti bukan switch, tapi left. Ya, ya, ini ganti di left ya. Nah, sekarang di left itu sudah bisa dilakukan efek tahan ya. Jadi kalau saya run nanti ya, ini harus saya tahan gitu. Di bagian sini saya akan buat sebuah fungsi baru seperti ini ya. Nah, karena saya menggunakan dua nama yang sama, mending ini saya bedakan dulu ya. Yang satu action perform, yang satu action hold. Nah, lalu di dalamnya saya akan panggil fungsi dari input yang khusus mengecek tentang tombol yang ditahan ya, ini ada left dan right ya kan. Nah, saya pilih satu left handler, lalu di sini saya kasih state-nya di mana state sama dengan pakainya yang left. Nah, begitu. Untuk jaga-jaga saya tambahkan juga yang right ya. Copy aja dari sini. Nah, ini tinggal diganti right. Ya, seperti ini ya. Nah, karena ada perubahan nama ya, pasti ada yang error di sini ya. Ini ada yang error. Tinggal kontrol spasi aja. Nanti muncul dua, pakainya yang perform. Nah, nah di hold ini ngapain? Nah, nanti di hold ini saya akan memanggil fungsi sprint.
Nah, karena di action hold ini kan sebenarnya sudah ada fungsi penahan ya. Jadi ketika saya nahan tombol left atau right, nanti kan langsung ada ini ya, ada action yang terjadi ya. Nah, cuman masalahnya saya maunya itu ada delay gitu ya. Jadi ketika saya ngedash, kan klik left kan dia ngedash tuh. Ngedash, nah ditahan, ada delaynya gitu sampai 1 sampai 2 detik gitu ya baru sprintnya itu aktif begitu. Nah, maka dari itu saya akan pasang delaynya terlebih dahulu di sini ya. Saya akan buatnya tipenya private aja. Tapi saya coba serialis dulu supaya kelihatan nilainya ya. Nah, kemudian saya akan menghitung ya. Saya pengennya 2 detik ya. 2 detik setelah ngedash itu sprintnya aktif. Nah, saya debug dulu biar tahu angkanya ya. Delay plus plus. Nah, jadi delaynya saya jumlahkan sambil saya cek berapa yang keluar angkanya ketika saya menahannya selama 2 detik. Pastikan dulu action hold-nya ini masih nol ya tadi ya. Pastikan dulu action hold-nya di call ya. Kalau nggak di call nanti tidak jalan. Ini referensinya masih nol, maksudnya dia update. State-nya adalah left. Nah, ya. Jadi pastikan, oke, pastikan sudah terreferensi ya. Ini sudah terreferensi. Nah, baru bisa saya coba cek ya. Oke, saya coba ya di run. Nanti saya akan mengaktifkannya menggunakan control left ya untuk dashnya sama sprint ya. Tapi sprint ini saya hitung dulu delay yang terjadi ya. Baik, ini saya coba dulu tes ngedash. Ya, ngedash jalan ya. Nah, sekarang nih saya coba tahan ya. Ini delaynya saya nolkan lagi. Sekarang saya tahan. Nah, bergerak ya angkanya ya. Sekarang saya akan menghitung ya. Saya akan menghitung berapa yang dibutuhkan delaynya. 1, 2. Oke ya. 2 ke 3. 2 ke 3 itu di atas 80 ya. Atau di atas 90 gitu lah ya. Nah, sekarang saya akan memodifikasi fungsi sprint ini ya. Supaya dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Tadi sudah diukur ya. Sudah diukur. Delaynya itu sekitar 90 ya. 90. Maka saya akan update fungsi sprintnya dulu ini. Isprint sama dengan, nah sprint itu tidak boleh dilakukan ketika sedang idle. Maka dia tidak idle. Dan delay lebih dari 90 F ya, 90 float. Nah, dalam keadaan ini akan mengaktifkan sistem sprint ya. Apa yang terjadi ketika sprint aktif? Nah, ketika sprint itu aktif, maka yang terjadi speed akan meningkat 2 kali lipat ya. Kalau speed awalnya itu 6 ya, kemarin tadi. 6 ya, 6. Maka di sini saya sekitar 12 sampai 13 ya. Meningkat. Gitu ya. Nah, ini yang terjadi ketika sprint itu aktif ya. Nah, sprint itu langsung auto batal ya, auto batal ketika dia berhenti atau idle ya. Maka auto batal karena di sini ada statusnya ya. Atau sprint itu akan dibatalkan ketika nilai stamina mencapai 0. Ya, ketika dia mencapai, maka dari itu saya harus membuat satu buah atribut baru ya dengan nama stamina ya. Sini ya, stamina. Dan ini serial filenya sudah tidak saya butuhkan lagi. Nah, stamina nanti akan berkurangnya di sini ya. Nah, ketika dia sprint ya.
Nanti ketika sprint, maka nilai dari stamina akan berkurang ya. Buatnya gampang aja, tinggal stamina dikurangi dengan, biar nggak cepat habis, pakai time delta ya. Delta time, terus saya kalikan 2. Nah, kenapa dikalikan 2? Ya drainnya harus lebih cepat ya. Karena kalau tidak dikalikan 2 takutnya nanti lama. Lari lajunya terlalu lama, berbahaya juga ya. Nah, ini ya, stamina dikurangi ya. Nah, apa yang terjadi kalau staminanya habis ya? Nah, maka staminanya habis, saya buatkan kondisi baru dulu di sini. Jika stamina lebih dari 0 ya, dan dia tidak boleh sedang kondisi idle. Karena sejatinya idle itu ya artinya semuanya berhenti ya, semua sistem akan diam. Nah, jika staminanya lebih dari 0, maka dia diizinkan untuk berlari. Jika staminanya habis, maka ya ini udah pasti ya. Pertama, stamina dan nilai dari delay ini akan dinolkan. Di reset ya. Delaynya itu di reset lagi. Dan staminanya nggak boleh minus. Supaya tidak minus, dikembalikan ke angka 0. Karena kalau nggak dinolkan, staminanya nanti bergeraknya ke angka minus ya. Lalu sprint dipaksakan untuk non-aktif ya, atau false. Nah, begitu. Ya, sekarang saya uji di initinya ya. Stamina saya isi dulu. Karena tadi saya hanya menggunakan time delta ya. Berarti ini hitungannya detik harusnya ya. Saya kasih sekitar 3 detik untuk dia berlari ya. Nah, 3 detik ini kemudian dikalikan 2. Berarti drainnya lebih cepat ya. Berarti sekitar 1,5 detik ya. Saya jadikan 4 kalau gitu. Biar dia bisa sprint selama 2 detik ya. Oke, status idle, status dash, status sprint, semuanya sudah ada. Speednya default 6. Langsung saya play. Nah, setelah di play ya, lihat di sini pergerakan ada, ngedash juga ada ya. Speednya meningkat jadi 20. Nah, sekarang saya sprint dengan stamina yang 4 ini tadi ya. Dan lihat status sprintnya. Dia tidak langsung aktif ketika dash. Nah, baru diaktif ya. Speednya naik jadi 13. Dan stamina berkurang dengan sangat cepat ya. Baik, saya coba naikin lagi lebih tinggi lagi, 8 mungkin ya. Biar kelihatan. Oke, coba lagi. Oke, sprintnya aktif. Nah, ini cukup lama ya. Nah, dia kembali lagi ke awal. Nah, berarti staminanya saya kasih 6 aja lah ya. Stamina yang kosong itu harus diisi ulang. Muncul pertanyaan, di mana recharge-nya, di mana recovery-nya? Nah, recovery-nya itu sejatinya terjadi ketika player diam ya. Berarti main karakternya harus dalam posisi idle. Nah, ini idle-nya. Di sini harusnya ya. Saya tinggal buat aja sprint. Nah, ya ini ya, ini posisi idle ya. Pertama sprintnya di pause dulu, lalu kemudian stamina-nya akan dilihat. Jika dia berkurang, sudah berkurang ya, sudah bukan 6. 6 ini tadi angka yang sudah kita tetapkan ya. Berhubung saya belum punya game data.
Jadi saya pakai angka statis dulu 6 ya. Nah, jika dia kurang dari 6 dan posisinya sedang idle, maka dicas ya, di recovery-nya. Dicas. Nah, dalam kondisi cas ya, jika ada lagi ya, ini else if, stamina sudah melebihi dari kapasitas 6 ya, maka akan dipaksa kembali ke angka 6. Ya, begitu ya. Dia akan dipaksa kembali ke angka 6 sehingga menggugurkan kondisi yang dicas tadi. Nah, ini yang membuat ketika player habis sprint ya, sprint, stamina-nya drain, berkurang, mencapai level 0 ya, maka diem, idle ya, untuk dicas kembali gitu ya. Nah, nilai stamina defaultnya lalu saya pasang di sini. Nah, seperti itu ya, ini untuk recovery-nya. Nah, faktanya nanti sprint itu sebenarnya akan lebih bagus kalau menggunakan animasi sendiri ya, animasi yang khusus. Jangan digabung dengan run. Karena kalau digabung dengan run nanti biasanya ada prinsip-prinsip animasi yang salah ya. Seperti itu. Ada alternatif lain nanti ada ya, dengan meningkatkan nilai multiply dari klipnya animasi itu tadi ya. Jadi masing-masing animasi itu kan ada multiply yang bisa ditingkatkan ya. Nah, jadi dia tetap pakainya run, tapi dipercepat larinya. Seolah-olah dia mirip sedang melakukan sprint ya. Nah, itu sekedar alternatif. Oke, langsung saja saya play ya. Nah, ini ya, ini sudah lihat stamina-nya ada 6 dan dash sprintnya juga statusnya sudah ada. Sekarang saya coba jalan, lalu saya tekan sprint. Nah, dia mulai sprint, speednya nambah. Nah, oke, stamina habis ya. Sekarang saya idle. Nah, dia ngecas tuh. Tapi ngecasnya jelas lebih lama ya. Karena idle-nya kan dia tidak dikali dengan 2, sedangkan ketika dia berjalan itu dikalikan 2. Jadi secara otomatis sprintnya itu drainnya lebih cepat habisnya ya. 1, 2, 3. Nah, cuma 3 detik selesai. Sekarang dicasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ya. Jadi ada spare waktu ya, ada waktu yang signifikan ya antara ngisi dengan habisnya ya, habisnya lebih cepat. Karena kalau enggak nanti nggak balance ya, bakal nyeprint terus nanti. Seperti itu ya. Dan ini pun tidak harus sampai habis ya, maksudnya tidak perlu sampai habis stamina-nya. Baru kita nyepri sedikit dilepas pun harusnya dia udah bisa ngecas ya. Nanti coba coba dibuktikan saja. Oke, coba sprint dulu. Nah, itu udah mulai nyeprint ya. Stop. Nah, dia tetap ngisi ya, tetap ngisi. Jalan lagi, lanjut lagi dia nyeprint, lepas. Nah, dia kembali ngisi ya, seperti itu. Nah, untuk ngeriset kembali ya, untuk ngeriset kembali. Nah, delay ini tetap harus di reset ya, tetap harus di reset kapanpun dia berhenti atau kapanpun dia sedang mengisi ulang ya. Jadi ketika dia isi ulang, nah ini kan isi ulang. Nah, delay tetap di reset. Supaya apa? Supaya dia tidak nyambung sprintnya. Takutnya nanti nyambung dia. Sprint berhenti sebentar, sprint lagi. Nah, gitu. Jadi
delay, tetap harus di reset supaya dia tidak langsung nyeprint ya. Nah, ini kemudian saya routing ya. Saya bungkus ke dalam sebuah fungsi, saya kasih nama idle. Ya, ini jadi idle ya. Jadi posisi idle adalah posisi di mana stamina itu di recovery ya. Nah, terakhir untuk pembelajaran kali ini adalah mengaktifkan pergerakan paralel. Sebenarnya itu gampang ya, cuman mematikan rotasi aja ketika dia sedang berjalan ya. Coba, ini saya coba jalankan ya. Nah, ini ketika dia berlari ya, atau jalan biasa kan, seperti ini ya. Nah, ketika walk-nya saya klik, kan kecepatannya nanti langsung turun tuh, jadi berubah jadi 3 ya. Dan ini tidak bisa ngedash ya. Dashnya mati, jamnya masih bisa tapi rendah ya, tidak tidak tinggi karena dia statusnya jalan kan ancang-ancangnya jelek ya. Lalu saya matikan. Nah, dashnya bisa kembali aktif ketika sedang berjalan ya. Nah, paralel movement itu mematikan rotasi ketika dia berjalan ya. Jadi ketika dia berjalan itu rotasinya akan hilang. Itu caranya mudah ya. Nah, di scriptnya ini kan ada yang menghandle tentang rotasi ya. Nah, ini kan rotasi. Dia menghandle rotasi. Nah, ini aja nih di filter ya atau dikasihkan kondisi. Nah, kondisinya khusus dia tidak berjalan. Udah gitu doang. Nah, setelah saya jalankan, coba dulu ya. Gerak, oke, normal. Kecepatannya juga 6 sama ya. Sekarang saya aktifkan walk-nya ya. Nah, nah ya dia bergerak secara paralel ya. Dia menghentikan rotasinya. Ini sangat efektif untuk unit-unit yang menggunakan tombak dan perisai ya, mode palang gitu. Yang di Spartan itu. Nah, jadi perisainya taruh di depan, tombaknya nusuk secara aktif kan begitu. Nah, hal seperti itu kan sulit apa ya? Jelek ya kalau dia berotasi kan, karena dia kan harus menerima serangan. Itu yang dilakukan oleh para tank ya pada umumnya yang menggunakan perisai. Jadi kalau prajurit-prajurit atau unit-unit yang menggunakan perisai itu biasanya umumnya harus bisa bergerak secara ini. Ini juga efektif juga digunakan di ranger ya yang menggunakan panah atau pistol, di mana nanti dia bisa menembak tanpa menghiraukan rotasi ya. Jadi dia bisa menembak sambil mundur. Nah, itu penting juga ya. Seperti itu. Nah, saya balikkan lagi walk-nya, dia kembali ke mode normal. Speed-nya pun juga cepat ya. Karena kalau lagi mode bertahan atau mode menyerang paralel itu kan kecepatannya terlalu tinggi juga jelek ya. Gitu. Nah, untuk pergerakan paralel nanti dia akan menggunakan animasi khusus ya. Sama seperti sprint juga ya, ada animasinya khusus. Karena animasinya kan nggak mungkin jalan di tempat ya, pasti kan ada pergerakan mundur, pergerakan ke kiri, dan pergerakan ke kanan ya. Jadi animasinya ada penambahan nanti. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang animasi. Jadi semua pergerakan-pergerakan yang sudah dibuat akan diberikan animasi yang sekiranya sesuai dan cocok lah ya. Seperti itu. Sekian dulu untuk pembelajarannya. Jangan lupa like jika suka sama program ini dan subscribe jika program ini membantu. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.